Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mil Kamil is here. Sekarang aku pengen bikin sesi baru yang nunjukin muka aku, tentunya tidak nyap di di Roblox lagi yang tidak terdengar suaranya itu, karena aku udah beli setupnya. Jadi hari ini pengen the late night, judulnya the late night nyap atau nyap sambil gaming gitu loh. Malam-malam kan kita enaknya nyap ya. Karena aku belum berani untuk live, jadi aku record aja. Nah hari ini sambil main Supermarket Chaos yang banyak banget dimainin sama gamers girls. Katanya sih seru, tapi ya buat orang yang OCD kayaknya agak ganggu ya. Cuman kita coba aja hari ini. Kita langsung ke gamenya sambil ngobrol-ngobrol. Oke? Let's go. Oke. Karena tadi sebenarnya udah aku pilih, cuman gak ke-record. Jadi kita ulangin. Tadi udah pilih yang supermarket BTW. Karena kayaknya yang Dreamlike ini agak susah ya. Jadi kita coba dulu yang ini ya, yang supermarket ya. Meskipun banyak tapi it's okay, kita sambil ngobrol-ngobrol dan bisa jadikan beberapa part. Keuntungan untuk saya. Oke. Last night our store organized robot GPT-900. All position are temporary and all stocking violence. Malam sebelumnya itu ada diorganize sama robot GPT-900 gitu. Ternyata ada kesalahan pada akhirnya, jadi berantakan lah intinya dari si posisi dan di posisi barangnya itu jadi berantakan gitu. As a result, every product in the store was in the proper place tuh. Jadi kayak dia tuh keluar dari tempatnya gitu loh guys. The job here is very simple. Kita disuruh. A few moments later. Sorry, BTW ini udah maghrib. Ini baru maghrib sih. Tapi gak apa-apa, kita lanjut dulu aja. Nanti kita ada sesi. Nanti aku cut. Kalau aku cut tandanya itu aku lagi sholat, oke? Nah, lanjut. Jadi si barang-barangnya itu keluar dari posisi yang seharusnya. Intinya gitu. Job kita adalah ngeberesin barang-barang yang ada di lantai sebanyak 4.668 items. This will have a major impact on your internship evaluation. Jadi kerjaan ini tuh berimpact sama internship kita atau sama magangnya kita. Kita perlu nggak untuk dipertahankan dengan pekerjaannya, bagus atau enggaknya gitulah intinya ya. Oke, hold to start. Kita start aja. Oke, let's to the list. Ini bisa pakai ini gak sih? Nggak bisa ya? Apa ini? Alright, let's grab your first item. Let's mouse click. Apa ya? Apa yang pertama kali di grab? Ini kali ya? Ini. Oke. Terus check the sign above and place it on the correct shelf. Right mouse click. Oke. Jadi kita coba simpan dulu kali ya. Ini di mana ya? Frozen. Sorry ya guys kalau misalkan kedengar suara azan. I'm so sorry banget. Harusnya ada tempatnya kan? Iya dong. Ini home and decor. Patah-patah gak sih di kalian? Patah-patah ya? Sorry deh. Nih, elektronik. Bus layar sini. Oke. Look at an empty space and press the place key to throw. Right mouse click. Ini
to switch inventory items. Switch mouse wheel. Hah? Mouse wheel tuh gimana? Wait, what? Kita ambil beberapa item kali ya. Oh iya benar, betul guys, begitu guys. Oke. Udah gak ada. Oke, ini buku gak sih? Premium chocolate box. Kita coba susun buku kali ya. Ternyata ada buku guys. Ini krok buku kan? Harusnya sih buku ya. Oke. Cosmic. Mana buku. BTW aku jadinya. Aku tuh kemarin lihat di Kamiao Aug. Om kak ya. Kamiao Aug main ini, jadi kayak kayaknya seru nih buat mainin mainin ini gitu sambil nyap gitu gitu guys. Tadi ternyata ya alhamdulillah ya tersampaikan. Kepencet kiri terus kiri kita ini sumpah ini banyak banget guys. Ini apa? Router. Oke. Guys, kalian tahu gak sih lagunya Tulus yang baru yang apa ya kemarin? Oh, yang Teh Hijau. Jujur menurutku relate banget sama beberapa kondisi anak Gen Z zaman sekarang. Why? Karena sebenarnya kok diambil tanpa kita sadari gitu ya. Banyak anak-anak Gen Z zaman sekarang tuh yang emang lagi ngerasain hambar gak sih? Kayak apa ya? Lagunya ganggu gak sih? Kita kecilin dulu kali ya. Bentar. Kita kecilin lagunya biar kita fokus doang. Kita 10 aja ya, biar gak hilang banget gitu gue. Ya jadi kayak bener-bener relate banget sama anak-anak. Karena aku beberapa kali dapat cerita dari teman-temanku, entah itu teman-teman online ataupun offline tuh kayak mereka lagi pakai lagu yang itu kan, yang mungkin aku memang tak bisa, aku sedang tak bisa jatuh cinta. Nah lagunya yang ini nih, ting. Nah itulah pokoknya, nanti aku edit. Nah lagu itu tuh kan nyeritain tentang seseorang yang nggak bisa pada saat ini tuh orang itu tuh nggak bisa nggak bisa jatuh cinta, entah itu karena rasa sakit, entah itu karena baru putus, entah itu karena apalah gitu. Sebenarnya aku belum dengerin fullnya, cuman banyak banget yang sekarang tuh instastorynya tuh pakai lagu itu gitu, kayak serelate itu kah lagu Abang Tulus? Gak ada yang tahu ya, cuman menurutku relate karena gini loh guys, kadang-kadang kita tuh kan nggak tahu ya proses hidup kita, proses diri kita tuh sampai mana gitu kan. Kadang-kadang kita juga lost interaction sama diri sendiri gitu loh, yang dimana bisa jadi Tuhan tuh ngasih kamu kehambaran gitu, ngasih kamu rasa hambar ketika jatuh cinta itu karena mungkin Tuhan tuh pengen ngevaluasi kamu. Tuhan tuh pengen, karena kan gak mungkin ya kalau misalnya kita tuh lost connection sama Tuhan, mau sejauh apapun itu, maksudku tuh kayak mau kita sejauh apapun sama Tuhan tuh akan selalu memperhatikan hambanya gitu loh. Karena ya itu pada akhirnya itu yang akan jadi rezeki untuk kita, yang pada akhirnya kita tuh dikasih rezeki, dikasih kehidupan, dikasih rasa enak lah untuk hidup gitu. Btw aku dari tadi elektronik dulu ya guys, karena aku anaknya nggak OCD tapi kayak agak gatal gitu kalau nggak penuh gitu satu tempat.
gitu. Jadi kok tiba-tiba gitu. Jadi apa namanya, kadang kita tuh kan lost in traction gitu sama diri kita sendiri, padahal Tuhan tuh udah kayak orang ini tuh jahat, nggak baik buat kamu gitu, kamu tuh nggak cocok kalau sama dia, mungkin dia tuh punya niat jahat atau punya niat yang tidak baik gitu ya, sehingga bisa jadi Tuhan tuh lagi ngevaluasi kamu dari hal-hal itu gitu. Jadi kalau misalkan kalian hari ini lagi ngerasain rasanya apa ya, rasanya sakit hati, rasanya enggak dicintai, nggak apa-apa banget kok guys untuk nangis, nggak apa-apa banget untuk kalian tuh ya merasa tidak baik-baik aja, untuk kayak nangis menyalahi keadaan tuh nggak apa-apa banget, karena itu tuh fasenya, itu tuh fase ketika kita tuh lagi lost interaction sama diri kita sendiri gitu. Jadi ya better untuk menangis ya, daripada kita kayak aku pengen mengakhiri hidupku. Itu sih menurut gue jalan yang salah. Karena semakin kita pengen mengakhiri kehidupan ini, kayaknya tidak akan semakin menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Entah itu dari keluarga kalian, mungkin keluarga kalian jadi kehilangan salah satu anggotanya, kesedihan datang. Enggak, itu kayak lingkaran setan gitu loh. Kalau kalian misalkan berniat atau memutuskan untuk mengakhiri hidup kalian tuh, itu bukan salah satu jawaban yang terbaik menurutku gitu guys. Jadi nggak apa-apa banget kalau misalkan kalian tuh tiba-tiba hilang perasaan, hilang interest sama seseorang, itu nggak apa-apa banget, karena itu hal normal, hal wajar untuk kita belajar, untuk kita survive mungkin. Tapi kan aku udah nggak ada orang tua, aku butuh kasih sayang. Guys, percayalah, kasih sayang Tuhan tuh lebih besar daripada kasih sayang manusia. Karena kalau kita pikirin, Tuhan tuh udah baik banget sama kita, udah sebaik itu guys. Kayak kita nggak tahu kalau hari ini tuh kita masih dikasih hidup. Kalau misalkan kita nggak dikasih hidup, kita nggak tahu ada di mana, kita nggak tahu lagi ngapain, kita masih ngerasain yang namanya dapat uang, dapat rezeki, dapat kehidupan yang layak. Banyak di luar sana orang-orang yang udah lebih bersyukur tapi masih berkekurangan. Tapi mereka tuh nggak apa-apa banget, karena mereka percaya kalau Tuhan tuh ya baik sama mereka gitu, ngasih mereka sesuatu hal yang mungkin tanpa kita sadari Tuhan tuh ngasih itu gitu. Gue ngomong apa sih? Sorry. Gitu guys. Jadi jangan pernah sesali apapun yang menurut kalian tuh salah gitu. Mungkin kesalahan itu tuh yang terbaik buat kalian gitu. Sebenarnya ini nasihat buat diri aku sendiri juga gitu, karena aku pun sampai hari ini tuh masih kayak, kenapa ya Tuhan tuh memberikan ini, kenapa ya Tuhan tuh kayak gini gitu, masih ada gitunya gitu. Karena ya tanpa kita, gak bisa kita hindarin sesuatu yang sebenarnya kita gak sadarin. Jujur itu tuh berat banget, susah banget nget. Jadi kayak ya gak apa-apa banget kita mempertanyakan diri kita sendiri. Biar apa? Biar Tuhan tuh bergerak, biar Tuhan tuh menggerakkan kita ke hal yang lebih baik. Jadi kalau misalnya disambungin sama lagunya Tulus, Katulus, yang dimana yang Teh Hijau itu, sebenarnya kan itu album ya, tapi yang paling kena dan paling banyak yang relate gitu sama kehidupan saat ini tuh yang itu kan, yang lagunya Teh Hijau itu, dimana gak apa-apa banget kita ngomong ke diri sendiri, aku lagi gak bisa nih jatuh cinta, aku lagi gak bisa nih untuk berdamai dengan cinta, untuk memulai sesuatu yang sebenarnya belum aku siapin dari jauh. Aku gak apa-apa kan kalau misalkan harus sendirian, gak salah kan aku sendirian, gak salah banget guys, gak salah banget. Jadi gak apa-apa banget kalau kalian masih pengen dalam keadaan yang belum normal, maksudnya masih merasakan sakit hati. Karena aku tuh lihat FYP sekarang tuh kan isinya orang-orang yang
chat lo kondo gitu. Menurut gue, balik lagi, kalian tuh bisa mencintai sebegitunya gitu loh. Maksudnya ya emang sih tidak bisa dihindarin, itu tuh nggak cewek aja yang mengalami itu, tapi cowok juga kadang-kadang ada rasa dimana kasihan, ya nggak apa-apa deh. Tapi ceweknya nggak tahu diri gitu yang membicarakan ini tuh bare minimum ini. Nggak guys, ini terserah kalian mau kalian setuju atau tidak. Tapi menurutku kalau cowok udah ngeluarin duit, udah ngeluarin uang, ngejemput kalian, nge-treat kalian baik, itu bukan bare minimum, itu effort guys. Jujur, terserah kalian mau percaya aku atau tidak, tapi menurutku itu bukan bare minimum. Bare minimum itu adalah bersikap baik, merespon dengan baik, tidak marah-marah, tidak sahasia gitu tiba-tiba kayak gitu, enggak. Jadi percayalah, bare minimum pada siapapun itu adalah ketika kita bersikap baik. Kalau misalkan sudah mengeluarkan sesuatu hal kayak waktu, effort, ngasih uang, ngasih kalian, ya maksudnya hal-hal yang mengeluarkan waktu dan material lah ya, itu tuh udah effort sih menurutku, itu effort terbesar sih. Dan itu tuh applause buat orang-orang yang tulus tanpa mengungkit gitu. Ketika sudah selesai itu tidak mengungkit, kecuali kalau misalkan memang itu nilainya pinjam. Nah kalau pinjam beda urusannya, kalian harus mengembalikannya karena itu adalah bare minimum, itu adalah tanggung jawab kalian. Bare minimum itu bare minimum itu ketika kalian bilangnya aku minjem, ya tandanya memang minjem, tandanya harus kalian bertanggung jawab untuk membayarnya, untuk untuk menyelesaikan tanggung jawab kalian gitu. Jangan karena mentang-mentang iya kan kamu pacar aku, harusnya kamu ngasih aku sesuatu, itu tuh bare minimum. Enggak, percayalah itu bukan bare minimum kawan-kawan. Kalau pinjam itu harus dibalikin karena sebenarnya itu tuh akan disangkut pautkan dengan akhirat. Meskipun kita nggak tahu ya di akhirat tuh seperti apa, tapi kan sudah ada tanda-tandanya, sudah ada peringatannya. Jadi jangan kalian mentang-mentang masih hidup terus kalian seenaknya. Kalau besok sama Tuhan diambil nyawanya, emang siap. jadi curhat, sorry gitu. Jadi balik lagi soal jatuh cinta tuh nggak apa-apa banget kalau kalian belum siap dengan semua hal yang sebenarnya kalian belum siap. Kalaupun kalian belum siap terus ada orang yang mendekat, sebisa mungkin kalian tuh menolak dengan baik-baik. Jangan sampai kalian tuh menolak dengan cara yang jahat, dengan cara yang menurutku ini balik lagi menurutku, kalau kita nyakitin hati orang lain dengan cara kita menolak, dengan misalkan kita nolak nih, terus besok aku lagi nggak mau pacaran, aku lagi pengen sendiri, aku lagi pengen ABCDEFG, tapi tiba-tiba apa yang kita ucapkan, meskipun itu sebenarnya hak kita, tapi kalau apa yang kita ucapkan ke mereka ternyata kita lakukan sendiri, tiba-tiba pacaran sama orang lain atau apalah gitu, menurutku itu adalah kesalahan besar. Dan kalian tuh lagi menanam menanam karma kalian sendiri, bukan karma, balas dendam kalian sendiri gitu loh. Kayak kalian menanam tebu yang kalian panen kan bukan jadi wortel kan, tapi tetap tebu kan. Nah kayak gitulah, gitu intinya. Jadi kalau misalkan kalian lebih baik jujur daripada kalian tuh membohongi mereka, karena kalau kita jujur sama orang lain, kita tuh lagi jujur juga sama diri kita sendiri gitu loh guys, yang aku rasain ya. Balik lagi, karena
kayak jatuhnya tuh kita nggak ngerasa dia menerima kita nggak ya, dia lagi gini. Di balik itu kalian tidak mendengarkan kata orang lain, tapi lebih better kita tuh tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata kita sendiri gitu loh, kayak dengan kelakuan kita sendiri, karena kita nggak tahu orang itu tuh merasa terzalimi atau tidak. Bisa jadi kan doanya kakabul, misalkan kita tiba-tiba jadi susah, jadi ini jadi itu, kan nggak baik juga gitu loh, nggak enak juga untuk jadi apa ya, jadi hal yang kita jalanin gitu guys. Jadi hati-hati, jangan gegabah kalau ngambil keputusan, karena keputusan terbaik tuh ya ketika kita jujur. Menurutku kalau kita udah jujur, so kalau kita jujur tapi mereka masih merasa tersakiti gimana, ya udah itu urusan mereka dengan Tuhan, itu urusan mereka dengan diri mereka sendiri. Dan kalian yang sudah dikasih kejujuran itu, maksudnya kalian juga harus terima, karena kita nggak bisa memaksakan sesuatu hal, nggak bisa ya memaksakan gitu. Kayak misalnya jadi pesugihan dan sebagainya, menurut gue jangan pernah menyentuh hal-hal goib, karena hal-hal goib itu yang jahat sebenarnya. Kalau di surat An-Nas kan yang jahat itu adalah jin dan manusia itu sendiri yang disebut setan tuh. Jadi kita bisa jadi setan guys dengan pikiran kita. Dikasih akal tuh kan untuk berpikir ya, tapi kan kalau lost ya bisa jadi kita hilang arah gitu. Jadi hati-hati guys, kita harus hati-hati kalau misalkan mau bersikap. Mana ya, kok hilang ini gitu. Balik lagi ke lagunya Tulus, terus aja kayak gitu. Lagu Tulus tuh ya menurutku inspiring banget, relate banget, selalu relate dengan keadaan masyarakat Gen Z hari ini. Karena gini loh, kalau misalkan kita ngerasain lagi pengen dicintain, kita tuh akan bersikap seperti layaknya lagu Pelangi Hi-Fi Hi-Fi yang tetaplah engkau di sini, jangan datang lalu kau pergi, jangan anggap hatiku jadi mencari cinta sejati gitu loh pokoknya. Nah kan kayak kita tuh pengen dicintai, bener gak sih? Pengen dicintai, pengen dikasih sayang yang begitu besar, gak mau dijadiin tempat persinggahan atau ya persinggahan sesaat. Kok gue pusing ya? Ya kayak cinta-cinta sesaat gitu kan, itu tuh menyakitkan ya sebenarnya buat kita sendiri, karena ya secara tidak langsung kita tuh kayak dimainin gitu sama mereka yang menetap untuk kita gitu. Jadi pasti akan seperti itu. Jadi ya gue ngerti sih sama kalian nih yang kalau kalian lihat di TikTok itu chat Mokondo, wanita-wanita yang ngasih duitnya, spend money banget buat cowoknya, kayak beb GoFoodin dulu, terus meskipun mereka mengolok-olok laki-laki itu tapi mereka masih ngirim gitu. Gue ngerti banget, karena kalian pengen dicintai sebegitunya, kalian pengen di treat seperti kalian mentreat mereka, tapi mereka tidak mentreat sesuai dengan apa yang kalian rasakan gitu. Gue ngerti banget, gak apa-apa banget sebenarnya. Sakit hati itu pasti karena kita berharap pada manusia. Tapi tapi kita tuh harus sadar juga kalau sebenarnya kalau kita mau di-treat baik, jangan pernah ngasih kesempatan uang. Maksudnya tuh kayak jangan pernah, bentar, gue pengen upgrade dulu. Carry along reach, you can grab product from farther away. Cukup deh. Iya kan? Gitu. Throw
Trobus kita habiskan, sabar, jadi bisa ngambil berapa nih, tetap 5. Jadi gini, ketika apa ya tadi kita ngomongin apa ya, aku juga lupa lagi kita ngomongin apa ya. Pokoknya intinya adalah ketika kita pengen dicintain, kita tuh tahu banget, kita tuh sadar banget, maksud gua sadar sepenuhnya kalau kita tuh pengen ditreat baik sebaik-baiknya ya. Kan katanya kita kalau misalkan mau ditreat baik, kita harus mentreat mereka dengan baik juga. Sebenarnya enggak guys, enggak sepenuhnya benar gitu. Benar tapi enggak sepenuhnya benar. Kita tuh harus baik ke siapapun, bukan ke orang yang pengen kita cintai, maksudnya pengen kita jadikan pasangan gitu. Tapi harus adil sama semua orang, sama orang tua. Jangan pilih-pilih kasih, karena kalau pilih-pilih kasih ya kalian gak tulus gitu loh. Dan orang tuh bisa menilai ketulusan kita gitu, kebaikan kita tuh benar gak ya, orang ini tuh benar-benar baik sama kita atau enggak gitu. Jadi ya jangan apa ya, jangan cuman sekedar kalian pengen ditreat baik, tapi kalian juga mentreat mereka dengan baik gitu. Nah, buat soal pasangan, kalau misalkan dia benar-benar untuk kalian, maksudnya benar-benar menginginkan kalian tanpa kalian harus mentreat baik, bukan gitu, maksudnya tetap harus nge-treat dia baik, tapi tanpa harus kalian effort besar-besaran. Mereka tuh akan mentreat kalian lebih baik daripada apa yang kalian treat. Jadi jangan pernah mengemis, jangan pernah kayak tapi kan stop, cukup royal sama Tuhanmu. Lagi situ. Maksudnya gini, jangan pernah berharap sama manusia, karena manusia itu tempatnya kecewa guys, sebaik apapun dia. Karena gue juga lihat ya, maksudnya FYP gue tuh tidak pernah terhindar dari perdebatan orang-orang di Indonesia Raya ini. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak lu lihat FYP sekarang tuh banyak banget chat no kondo, orang diselingkuhin, terus selingkuhannya adalah sahabatnya sendiri tuh banyak banget. Gue tuh sampai kayak gue takut deh berteman. Nggak bercanda, gue tetap akan berpikir kalau bagaimanapun gue harus berteman dengan manusia. Iya dong, maksudnya jangan pernah underestimate sama manusia, intinya seperti itu. Tapi kita tuh harus berhati-hati. Karena apa? Karena ya itu balik lagi, manusia itu adalah tempat kecewa terbesar sebenarnya. Makanya kenapa Tuhan tuh kan nyuruh kita untuk berserah diri tuh sama aku, jangan sama manusia, karena bisa jadi yang sejenis engkau tuh adalah orang-orang yang malah menyakiti lebih besar gitu. Jadi kalau misalnya kalian gak mau kecewa, gantungin semuanya pada Tuhan. Dan ya udah aja gitu, maksudnya jangan sampai diingetin mana Tuhan jawaban atas doaku gitu. Kalau kalian kayak gitu, tandanya kalian tidak tulus untuk meminta guys. Dan Tuhan tuh kan paling suka sama manusia-manusia atau hamba-hambanya yang tulus. Jadi jangan pernah samakan manusia dengan Tuhan gitu. Pasti akan beda, gak akan instan. Kalau mau instan, mie aja yang tulisannya instan itu gak pernah instan guys. Itu harus dimasak dulu, harus harus kasih bumbu dulu, direbus dan sebagainya, kayak gitu loh. Jadi jangan pernah menganggap sesuatu tuh instan terus pengen cepat. Ini adalah doa instan untuk mendapatkan rezeki guys. Percayalah, rezeki kita tuh nggak ada yang tahu. Mau dicepet-cepet secepat apapun, kalau misalkan
kitanya belum mampu, kitanya belum apa ya, belum harusnya untuk mendapatkan rezeki itu, ya kita nggak akan pernah dapat. Kita tuh cuma bisa ikhtiar. Jadi ya udah, usahain aja dengan tulus, jangan pernah kayak mana Tuhan. Tuhan tuh hambanya nggak engkau doang. Hey, Tuhan tuh tahu mana yang terbaik buat kamu hari ini, buat buat menghidupkan kamu hari ini. Tuhan tahu posisinya, guys. Jadi jangan pernah mendikte Tuhan untuk mendapatkan hal yang kalian pengenin secepat mungkin. Oke? Gitu, guys. Jadi ya balik lagi ke topik. Kalau kamu mau dicintai sepenuhnya, cintain dulu diri kamu sendiri. Cintain dulu apa-apa yang sebenarnya kamu lost interaction sama hal itu. Kayak contoh, misalkan ini unaware ya, tapi menurutku mungkin Tuhan tuh pengen ngebersihin kalian dari hal-hal buruk. Contoh, sebenarnya ada orang-orang di sekitar kalian tuh yang memang berniat jahat, pengen misalkan sorry banget, pengen ngambil harta kalian, pengen ngambil pasangan kalian, pengen ngambil banyak lah hal-hal lain gitu yang dari diri kalian secara kalian tidak sadar. Terus maha baiknya Tuhan tuh ngasih kesempatan buat kalian bebenah. Dia jauhin orang-orang itu, tiba-tiba dikasih lost interest sama kalian, dikasih tiba-tiba kayak dia nggak interest banget, nggak kayak nge-cut off tiba-tiba, misalkan mutusin tiba-tiba kayak gitu-gitu. Bisa banget terjadi, guys, sumpah. Dan itu terjadi sama diri aku sendiri. Jadi kayak aku lebih better, karena bisa jadi semakin kita baik-baik aja, maksudnya semakin kita sendirian, kita tuh akan merasakan namanya, oh kita tuh lebih dekat sama Tuhan, oh kita tuh lebih deep intense sama Tuhan. Rezeki tuh mengalir begitu cepat. Terus juga dihindarin dari ternyata orang-orang yang, dan kita tuh akan kayak tiba-tiba tersadar gitu loh, ternyata orang-orang yang kemarin itu adalah orang-orang yang berniat jahat sama kita, yang menghambat rezeki kita. Jadi kalian yang misalkan nih, kalian yang emang lagi nyari rezeki banyak, uang yang banyak, coba deh bebenah diri kalian. Contoh dari hal kecil, buangin sampah-sampah di rumah kalian, buangin baju-baju yang sebenarnya nggak kepake-pake banget sama kalian, kasihin itu. Terus kalian bebenah tentang hutang, misalkan kalian masih punya hutang sama orang lain, itu dibenahin, kalian bayarin, tanggung jawab kalian. Terus kalau kalian misalkan kalian misalkan kayak ada temen yang selama ini tuh kalian kayak seolah-olah kalian ngemis-ngemis sama dia untuk ditemanin, coba let it go in mereka, coba ikhlasin untuk mereka pergi. Karena jujur, hidup dengan serapih-rapihnya, dengan sesederhana-sederhananya, itu enak banget. Rezeki tuh kayak ngalir gitu aja. Dan ketika kita ngeluarin, maksudnya kita aware sama ketoksikan di luar badan kita, itu Tuhan tuh kayak ngemudahin semuanya. Itu tuh kayak ya udah, hidup kita tuh kayak tenang, enjoy, ya kayak hidup gitu. Mungkin kalian gak ngerasa disayangin, gak ngerasa feeling lonely, kalau bahasa sekarang ngerasa feeling lonely, ya mungkin karena selama ini kalian tuh terhalang gitu loh, rezeki kalian tuh terhalang sama beberapa orang. Any surprise? Lagi terhalang sama hal-hal toksik,
hal-hal yang sebenarnya Tuhan tuh lagi beresin, tapi kalian tuh menolak untuk mereka pergi gitu loh, untuk mereka lepas dari diri kalian, yang kalian tuh merasa kalau kalian tuh baik-baik aja dengan hal itu gitu loh. Gak apa-apa banget dikecewain, gak apa-apa banget di ini itu gitu, dengan hal yang sebenarnya adalah itu racun. Ya apa ya, itu yang menghambat semuanya sebenarnya. Jujur kemarin-kemarin tuh aku sempat ada di posisi kayak gak apa-apa banget Tuhan kalau aku dikecewain bla 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 bla. Tapi ada di satu posisi ketika aku kecewa sama seseorang, itu sakitnya sakit banget. Sakitnya tuh bener-bener kayak ditusuk sama jarum tapi berkali-kali. Sakitnya tuh sakit banget. Jadi kalau kalian mengambil sesuatu hal yang kayak aku gak mau kehilangan dia, tapi guys ingat, kalian tuh harus menerima konsekuensi yang besar, menerima konsekuensi yang berat. Jadi jangan pernah satu ucapan itu kalian sesalin pada akhirnya, karena itu adalah konsekuensi dari apa yang kalian ambil gitu loh. Gue banyak ngomong banget ya, sorry deh gitu, tapi ya emang itu tuh hal yang selama ini sebenarnya nggak kita sadarin. Jadi kalau misalnya kita hari ini ngelihat nih di FYP itu kan suka ada ya yang misalkan kayak love interaction, love penarik uang dan sebagainya. Ingat guys, kalau kalian masih gak bisa must go on sama hal itu, percayalah hal itu gak akan pernah datang. Hal itu hanya jadi angan-angan mata tuh apa ya, maksudnya tuh kayak angan-angan semu gitu loh, yang ya kan sia-sia aja gitu. Gue pusing ya bentar gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngedengerin nasihat-nasihat dari orang-orang yang udah terkenal, yang udah jadi orang gitu kan, kalau bahasa orang dulu tuh jadi orang, yang udah jadi YouTuber, udah jadi seseorang yang terkenal lah, itu kalian jangan 100% kalian embat, karena kesuksesan seseorang itu beda-beda guys, gak semuanya sama. Jujur mungkin ketika aku upload video ini, aku tidak berekspektasi untuk kalian nonton banyak, penontonnya akan banyak, itu jujur aku tidak berekspektasi. Tapi kalau misalkan someday aku menjadi manusia menjadi seseorang, semoga aku tidak sombong dan semoga aku bisa membagikan kesuksesan aku gitu loh. Karena aku jujur aku suka banget ngomong guys. Jadi ya maaf kalau kalian misalnya telinganya terganggu gitu, kayak banyak ngomong banget, main-main aja gitu. Maaf deh, maaf sebanyak-banyaknya deh kata gue gitu. Karena aku juga lagi menata banyak hal yang lagi aku kejar gitu, banyak yang aku kejar juga. BTW usia aku masih 23 ya guys, jadi aku juga masih panjang banget untuk aku hidup gitu. Jadi ya semoga kalau misalkan suatu saat aku menjadi terkenal, menjadi seseorang, aku bisa ngasih kalian testimoni sih, maksudnya ya ngasih testimoni dari awal sampai ke akhirnya aku terkenal, masih nggak sombong gitu loh, nggak berubah sifatnya. Karena yang aku takutin tuh ketika aku mulai grow up di YouTube, maksudnya ketika aku benar-benar aku ngambil sesuatu nih yang lebih besar di YouTube, aku takut ketika nanti aku jadi orang, aku tuh berubah
gitu loh, ngerti kan? Salah. Saya. Ya Allah, si bodoh ini. Ih, maaf. Gitu guys, aku tuh takut kalau misalkan aku tidak cukup baik, makanya kenapa Allah tuh nggak ngasih aku ya jadi YouTuber, misalkan jadi tenar gitu loh, karena takutnya aku sombong, jumawa gitu, terus jadi nggak pakai kerudung misalkan. Katanya kalau orang udah terkenal lepas kerudung, tapi insyaallah sih enggak, semoga ya, doain ya guys. Jadi kalian yang nonton ini pas misalkan nggak tahu tahun kapan mungkin aku udah jadi orang, udah jadi YouTuber, ingetin aku ya, dan maafin aku kalau misalnya aku menyakiti hati kalian suatu saat nanti, karena ya kita kan manusia biasa yang hanya bisa bertahan hanya bisa menjadi orang yang ya sebisa mungkin kita menjadi orang yang humble, yang patuh. Dan aku juga pengen kalau suatu saat nanti penonton aku banyak, terus subscriber aku banyak, aku pengen kalian menjadi orang yang humble, aku pengen kalian menjadi orang yang berpengaruh, dan semoga aku bisa menjadi inspirasi buat kalian yang bisa ngasih ngasih kebahagiaan gitu loh, ngasih rasa disayangi, asik, rasa ditemenin gitu. Kalau misalkan lagi sunyi sendang sendu gini, kalian lagi makan atau lagi apa gitu, ngedengerin aku nyap-nyap, seneng ngedengerin aku nyap-nyap gitu loh. Karena sebenarnya aku tuh suka banget ngomong guys, tapi aku tuh nggak bisa ngobrol karena aku introvert. Aku tuh nggak bisa ngobrol ke orang yang baru secara tiba-tiba. Aku tuh biasanya dianggap orang yang judes gitu, jadi kayak sedih tahu kalau misalkan mau nyapa orang tuh kadang bingung, tapi disangkanya tuh aku judes, disangkanya aku tidak friendly gitu. Tapi kalau aku udah deket, aku bisa kok misalnya jadi temen ngobrol kalian, temen curhat kalian. Aku nggak apa-apa banget, sumpah aku nggak apa-apa banget. Dan jujur aku tuh pengen live, tapi aku tuh kayak nggak pede kalau misalkan ngomong sendiri kayak gini kan. Kalau record tuh ya udah aku bisa liatin muka aku sendiri gitu, tapi kalau misalkan kalau misalkan live kan lu ngapain, gak ada yang nonton tapi masih nyap-nyap sendiri gitu. Aku takut dengan omongan orang lain guys. Jujur aku takut banget sama omongan orang lain, karena ya aku pun merasakan ya, maksudnya omongan orang tuh lebih tajam gitu loh, lebih sakit gitu rasanya, meskipun kita nggak pernah kenal. Jadi aku juga nggak tahu aku harus gimana ya. Aku pengen live lagi, sumpah aku tuh kayak pengen banget live, pengen berinteraksi, tapi kayak aku tahu pasti nggak ada yang nonton. Ada tapi kayak ya udah sekilas aja, dan itu ketakutan aku kadang-kadang, takut dianggap gila padahal udah gila, cuman gak keliling aja. Jadi ya nggak tahu ya, aku lebih merasa nyaman di record gitu. Gak tahu sampai kapan, tapi semoga aku bisa segera pede sama diri aku sendiri. Karena jujur aku tuh pengen jadi YouTuber gara-gara nonton Kamiau Aug. Aduh, jadi dulu tuh kan aku tuh kan suka banget sama game ya dari dulu.
tapi bukan game-game yang berat gitu loh, bukan game berat tuh aku main cuman nggak banyak tuh. Dan aku tuh lebih nyaman sama game-game kayak ini, kayak cozy, kayak gitu-gitu. Dan kadang aku kan punya teman-teman Discord juga ya, jadi kayak kadang-kadang kalau ketemu teman-teman Discord tuh ya gitu, main yang seru-seru aja, nggak yang berat-berat. Jadi kayak Valorant gitu aku nggak main, lebih ke nggak bisa sih, lebih ke agak bodoh aja untuk main kayak gitu. Kayaknya kadang-kadang aku bingung, aku kadang kan katanya orang kalau misalkan mau banyak penontonnya main yang berat-berat, main yang apa FPS gitu. Sedangkan aku nggak bisa, aku nggak jago sih, bukan nggak bisa, aku nggak jago. Dan aku bukan kesukaan aku yang kayak gitu, jadi aku bingung mau mainnya main apa gitu. Dan takut dijudge gitu loh. Tuh kan, bener kan? Aku bisa ngomong ke orang lain ya, kayak tadi menasehati, tapi akunya sendiri tuh masih banyak ketakutannya, sumpah. Jadi kalian jangan pernah menganggap orang-orang yang bisa menasehati kalian itu sepenuhnya nggak punya rasa takut. Tapi bisa jadi mereka tuh punya rasa takut tapi mereka pendam gitu guys. Karena ya gitu deh. Nah aku juga kayak nih ya, alasan aku kenapa aku suka ngomong di kamera gini, karena aku tuh merasa ya aku enak dengar suara aku sendiri tuh kayak enak gitu loh. Gak tahu ya kalau kalian. Dan ya ada beberapa orang juga kadang katanya suka sama suara aku, katanya gitu. Masa? Kan aku tidak percaya ya. Di sini dulu deh. Sejujurnya aku agak gatel ya, karena kayak tidak simetris. Bentar, aku pengen merubah tata letaknya. Ini di sini, terus ini geserin ke sini, ini di sini, oke, ini di sini, kayaknya ini di sini deh, sini. Bentar guys, aku fokus dulu karena agak gatel ya. Jujur aku bukan OCD ya guys, tapi emang gatel gitu loh kalau misalkan nggak balance, nggak lurus gitu. Sini tuh aneh gitu. Sini, oke. Nah biarin ini di sini, sip. Tinggal aku tuh bingung gimana ya. Kayaknya hitam ini di bawah deh, nggak sih? Di sini dulu, yang hitam di sini, ini ke atas, di sini, biar jadi warnanya tuh nyambung gitu loh. Tuh kan lucu ya. Aduh, penuhan. Tuh kan, gitu guys. Dan aku jujur, aku dulu pernah ada di posisi sakit banget dihianatin sama temen. Sumpah, itu nyakitin banget, tahu. Kayak kok bisa ya ada orang yang segitunya nyakitin seseorang gitu. Aku pernah tahu kayak gitu guys. Suaraku makin kecil gak sih? Sorry ya. Gitu, sumpah aku pernah sampai
kalau disebut depresi tuh nggak ngerti ya itu bisa disebut depresi atau enggak, tapi menurutku sampai ada di titik aku tuh nggak mau bangun. Jadi kayak pengennya tuh tidur aja, pengennya tuh rebahan aja, pengennya tuh nangis aja seharian, dan nggak kayak ya lama-lama capek sih, cuman kayak pengennya tuh kayak gitu, nggak mau makan, nggak mau apa, pengennya tiduran. Dan setelah ada di posisi dimana setelahnya tuh aku gak bisa maafin siapapun, aku gak bisa deket sama siapapun, karena menurut aku kayak sakit banget, aku gak mau lagi merasakan sakit hati itu gitu. Kayak gitu guys, sumpah itu tuh nyakitin banget aku. Jadi kalian harus baik-baik, maksudnya harus bisa berkelakuan baik, karena bisa jadi orang-orang yang kalian sakit itu sebenarnya menyimpan luka yang banyak gitu. Jadi baik-baik ya guys, jadi orang yang baik. Jangan mentang-mentang kalian diperlakukan jahat terus kalian jadi orang jahat, jangan ya. Karena jujur ya, setidaknya kalau kalian tidak menemukan orang baik, setidaknya kalian jadi salah satu orang yang baik itu. Karena ya apa ya, nyakitin orang tuh capek guys, entah itu jadinya nyakitin kita, maksudnya nyakitin diri kita sendiri, ngebohongin diri kita sendiri, atau bisa jadi kita tuh lagi nanam bibit karma gitu. Jadi jangan jahat-jahat ya guys. Jadi jadilah salah satu orang yang baik. Asik. Kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Asik. Kalian jadi baik enak loh. Jadi baik tuh kayak dipandang sama orang juga kayak, ih dia baik ya, dia someah bahasa Sundanya tuh, dia orangnya humble ya, dan gitu tau. Jadi orang baik tuh enak, kadang dapat rezekinya juga dari hal-hal yang sebenarnya kita tidak sadari guys. Kayak gitu. Bentar ya guys, jujur agak sedikit pusing. Bisa. Oh dia udah penuh. Wait. Berarti kita harus geserin. Geserin dulu mereka ini. Di tempat kalian ada yang namanya Borma nggak sih? Apa di Bandung doang? Katanya Borma tuh ada di Bandung doang ya. Kalau di Jakarta apa? Tahu. Guys, kalau kalian nonton ini jangan lupa subscribe dan like ya. Bantuin aku, si YouTuber kecil ini. Misalnya yang baru gitu. Baru nyemplung nih, guys. Jangan jahat-jahat ya. Tolong. Peace guys. Jujur agak muter ya kepalaku, sumpah. Kayak kok bisa sebanyak ini. Apa kabar orang-orang yang kerja di swalayan ya? Maksudnya kayak dia restock gitu setiap hari, apa nggak bosan ya? Kayaknya nggak akan habis satu part deh. Ini aja di rak yang beres baru 3, terus barangnya baru 175. Kalian bayangin deh, 4.000. Banyak banget. Ya tidak boleh mengeluh, karena pekerjaan itu adalah berkah, insyaallah.
Aduh. Jadi kalau jadi kalau kalian lagi ngerasain patah hati yang sesakit-sakitnya kayak lagunya Tulus lagi tidak mau merasakan jatuh cinta, mungkin aku memang tak bisa jatuh cinta untuk apapun, siapapun, dan mungkin memang sedang tak bisa jatuh cinta. Nah, apa-apa biasin aja guys. Jadilah seseorang yang menikmati hidup, karena hidup cuma sekali guys. Kalau hidup 2 kali, kita nggak ada yang tahu hidup tuh bisa jadi 2 kali atau enggak. Jadi nikmatin aja yang selagi hari ini kita masih dikasih nyawa, masih dikasih nafas. Mending kita manfaatin sebaik mungkin. Manfaatin dengan hal-hal baik. Karena menjadi orang baik itu tidak salah. Meskipun kadang-kadang orangnya kidding. Yang dibaikin tuh kadang-kadang kidding. Tapi ya udah nggak apa-apa, ikhlasin aja. Karena ya mungkin yang ngebalesin bukan mereka, tapi Tuhan kan kalau ngebalesnya lebih baik. Bener gak? Tadi tuh aku lihat kok nggak ada ya. Jujur aku mulai pusing. Kalau misalkan aku tidak streaming atau record, biasanya aku tuh kayak main itu bengong gitu loh, kayak gak beres-beres, tau gak? Biasanya tuh kayak kok gak selesai terus selesai aja. Kalian main Roblox gak sih guys? Aku pengen deh main Roblox tapi banyak temen gitu loh, kayak mabar gitu. Bosan sama orang-orang itu aja. Nggak ada yang bercanda, just kidding. Pasti mereka juga nonton ini. Haha. Nggak bercanda guys. Jujur aku pengen banget jadi jadi orang yang dikenal banyak orang gitu. Tapi nggak mau yang bukan nggak mau sih, lebih kayak malu kalau misalkan terkenal tuh malu, tapi aku pengen gimana ya, itulah pokoknya, paham kan kalian? Semoga nanti kalau ini upload banyak yang nonton, jadi kalian jangan lupa subscribe ya guys, jangan lupa subscribe, like, terus komen apa aja, tapi jangan jahat-jahat. Maksudnya kayak ayo kak main main Roblox bareng, aku main Roblox guys, atau main Heartopia bareng, aku main Heartopia guys, tenang saja. Jadi ayo kita main. Kok nggak bisa? Oh salah. Gitu guys. Hey, 7 tuh. Alhamdulillah bertambah progres. Oh dia penuh. Ya, gimana ya? Bentar. Wait. Kayak aku tahu deh harus bagaimana. Ini dipindah ke sini. Ini pindah ke sini. Sama ini. Dan jujur kontrolernya enak karena cuma pakai mouse sama WASD doang. Tapi pusing karena banyak banget. Gila banyak banget guys, sumpah. Sampai pusing lah BRB. Kok ini dipindahin ke sini ya? Kan harusnya gitu. Bentar. Nah, ini pindah. Nice. Pintar. Gitu guys. Semoga nanti aku juga kalau misalkan streaming banyak yang nonton ya.
kan aku kerja juga ya, jadi nggak bisa sering. Tapi biasanya di TikTok, nanti TikToknya aku simpan di sini. Kalau nggak ada di itu sih, di awal video sama di akhir video. Atau kalian follow aja milko underscore. Kalau misalkan nggak ada mil underscore, itu TikTok aku guys. Atau nanti aku mau masukin ke description box di bawah ya. Ini juga kayaknya diuploadnya hari apa ya, hari Kamis, antara hari Jumat atau hari Sabtu. Gimana aku ngedit, tapi kayaknya yang ini ngeditnya sedikit deh kayaknya ya, nggak bisa janji. Dan kasih tips dong guys, kalau misalkan kalian ada yang nonton ini terus udah jadi tiktokers yang suka streaming banyak penontonnya, kasih aku saran dong. Apa sih, cari hook yang bagus tuh kayak gimana? Jujur gak tahu banget, jujur kayak udah sejujurnya aku udah hopeless sih. Jadi tuh baru mood lagi buat bikin video sebenarnya, belum juga ngelanjutin yang sebelumnya karena kayak bingung gitu, nggak tahu mau upload apa, lebih ke kayak mager gitu. Sebenarnya nggak boleh ya, banyak mager tuh nggak boleh guys. Jadi aku juga hari ini lagi berusaha untuk mengikhtiarkan untuk rajin lagi ngedit, rajin lagi upload video di YouTube, streaming lagi. Tapi kalau streaming belum diizinin sih guys, jadi nanti tungguin aja ya. Semoga aku bisa streaming lagi abis ini gitu. Pengen main Roblox tapi kayak kadang-kadang bingung karena nggak ada temennya. Teman-temanku tuh mainnya kebanyakan main yang, tau gak sih, yang berantem bukan berantem, gimana ya, yang ketawa-ketawa gitu loh. Jadi kadang bingung tapi nggak apa-apa ya kayaknya, tuh nggak ada yang nonton juga di live-nya gitu guys. Terus juga buat adik-adik kecil yang apa ya, maksudnya aku ngelihat anak SD sekarang tuh miris karena banyak yang pacaran. Meskipun ya tidak bisa dihindari ya, sebenarnya di generasi Gen Z ini pasti banyak juga yang udah pacaran, yang udah dari zaman SD gitu loh, banyak banget pasti. Tapi maksudnya yang sekarang tuh lebih ke umbar gitu loh, dan apa ya, pergaulannya tuh bebas banget. Terus anak-anak zaman sekarang kan udah banyak yang punya HP-nya tuh udah lebih bagus daripada Gen Z ini ya, yang si sandwich generation ini ya, lebih bagus gitu. Jadi kadang-kadang aku tuh kayak miris gitu loh, karena mereka tuh terlalu dewasa sebelum waktunya gitu loh, yang harusnya masih menikmati dunia luar, masih menikmati tanah, rumput gitu, layangan gitu-gitu tuh sekarang lebih ke main ML, main apa namanya, nonton yang gak boleh ditonton. Banyak sekarang kayak gitu, jadi kayak sayang banget, kasihan gitu loh guys masa depannya. Jangan sampai masa depan anak-anak bangsa tuh jadi madesu. Kalian tahu madesu gak? Kalau kalian gak tahu berarti kalian anak-anak zaman sekarang nih. Madesu tuh masa depan suram guys. Karena ya kasihan sama masa depan dia yang masih panjang. Lagi sekarang tahu nggak,
ada yang waktu kemarin-kemarin tuh aku lihat IG ya. Aku kan kalau nyari kasus tuh di IG. Ada ibu-ibu ngasih anak-anak jalanan lem gratis, coba bayangin. Gila gak? Gila banget. Terus ada yang sampai dijual-jualin secoel gitu yang harusnya ini nggak ngajarin ya, balik lagi. Kan harusnya kotak gitu tuh harganya 15.000 apa 10.000. Dijual sama dia secoel doang 2.000, gila sih. Tapi kayak kok bisa ya kepikiran? Mana anak-anaknya tuh masih kecil-kecil banget. Kasian tahu. Masa depannya masih panjang. Terus banyak banget ibu-ibu yang tahu nggak sih yang nyewain anaknya buat ngemis, kayak what the hell. Hey kalian, tidak boleh seperti itu, jahat banget tahu. Jangan guys, jangan kayak gitu guys. Cari uang tuh yang halal-halal aja. Enak kok, uang halal enak sumpah, gak bohong deh gue. Jangan mentang-mentang Tuhan tidak terlihat terus kalian memperlihatkan kejahatan kalian. Jangan ya guys, sumpah kasihan banget. Terus yang kasus kemarin juga ya, jadi pelajaran tuh yang siapa ya namanya, aku lupa, si Taufik itu. Dia jujur dia nggak pantas untuk disebut bapak atau atau apapun itu, karena biada banget, gila. Dia bisa ngancurin anak orang tanpa merasa bersalah. Terus dia dengan seenak jidat cuman, iya saya minta maaf, saya hilaf. What the hell? Terus kemarin gak sadar kalau hal itu tuh salah. Gila loh. Terus katanya kan pas disiksanya itu dia nggak boleh teriak katanya kan. Itu tuh sumpah itu tuh bisa jadi trauma berat anjay. Karena kayak ya dia akan terbiasa dengan hal itu gitu loh. Dia akan lebih sering menyakiti dirinya sendiri. Gila, orang-orang kayak gitu tuh gila, tau gak? Lebih gila daripada orang gila. Aneh banget, sumpah. Gak habis pikir. Apa ya? Press to jump and setelah to croak tuh apa guys? Match finder, show dropper product the product you are holding. Hah? Maksudnya apa sih? Press shift to sprint. Oh. It is automatically stop if it hit the correct cell. Hah? What? Aku mau nambahin ini dulu deh biar jadi 7 guys. Janganlah jahat-jahat jadi orang guys. Kalau kalian ngutang tuh harusnya bayar guys. Kasihan orang yang dihutangin makan nasi sama garam misalkan. Kalian di sana makannya sama pindang, sama rendang. Enak di kalian, nggak enak di dia. Dia bela-belain minjemin uang buat kebutuhan kalian, sedangkan kalian tidak bertanggung jawab dengan apa yang harusnya kalian tanggung jawabin. Jangan ya guys. Kok tetap 6 ya? Wah salah nih. Jadi itu yang si Taufik itu juga udah gila sih menurutku. Dia udah nggak ketolong sumpah. Jadi manusia biadab tuh. Kayak kok bisa kepikiran motong bibir anjay. Ya
Ternyata bukunya masih banyak ternyata. Di sini aja dulu. Nanti kita beresin. Guys, jangan pernah berpikir sekalipun untuk menjadi orang jahat. Iya, kalau dihukumnya masih di dunia. Kalau udah nyampe ke akhirat, gimana? Emang kalian mau? Enggak kan? Terus juga banyak ya, maksudnya kasus ternyata setelah terungkap yang kasus si Taufik itu banyak ternyata kasus-kasus yang lain yang maaf banget, bukan merendahkan, sekali lagi maaf, yang misalkan kayak orang-orang living together ternyata dia tuh dijebak gitu, disiksa, dimanfaatin, kasihan tahu, kasihan karena mungkin mereka tuh sebenarnya adalah topangan hidup di keluarganya tuh sayang sama dia, tapi kalian jahatin gitu loh. Jangan kayak gitu guys, karena kita nggak tahu balasan Tuhan itu seperti apa. Oke guys, kayaknya segini dulu deh ya. Apa kita pasin 10 ya? Kita pasin aja 10 ya. Tapi agak pusing, soalnya kayak banyak ya dilihat-lihat. Banyak banget ya Allah. Sumpah gue, kok aku liatin tuh kayak gak beres-beres gitu. Kayak gak ada habisnya di barang. Gak tau kalau udah banyak yang gak bisa lagi kalau kebuka skillnya. Nah ini clear podcast. Jujur aku sudah mulai. Nah udah 10 tuh. Oke guys, segini dulu chit-chat sama aku. Semoga kalian enjoy dengerin aku ngomong, ngoceh, nyap-nyap, dan semoga kalian menikmati gameplaynya juga. Meskipun jujur kayaknya agak pusing ya, karena banyak banget, tapi semoga kalian menikmati. Jadi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kayak YouTuber banget. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau misalkan kalian mau mau ngepoin TikTok aku, ada di description bawah. Nanti aku cantumin di bawah. Dan biasanya tuh aku biasanya nyantumin juga di akhir video. Jangan lupa di follow. Semoga aku nanti ada mood untuk live, jadi kalian bisa nonton live aku di TikTok. Oke, kalau kalian suka, dan jangan lupa di follow TikTok aku. Oke. Dan ada Instagram aku juga, kalau kalian mau ngepoin semua Instagram aku boleh langsung aja. Oke. Thank you for watching. See you next time and bye bye. Terima kasih guys.